Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Dian, bagaimana? Bu Dian juga Saya kabarnya? alhamdulillah baik, Ibu. Iya, Ibu, kita ngobrol-ngobrol di sini sekarang gitu ya. Karena saya melihat di jadwal bahwa Ibu tuh ada jadwal coaching ya, Bu ya? Betul. Iya. Siapa nih, Bu, yang akan menjadi coachnya Ibu? Kebetulan hari ini Bu Tuti. Oh, Bu Tuti. Iya, nanti silakan Ibu selamat menjadi coach ya untuk Bu Tuti gitu ya. Nah, Ibu, apa yang ingin saya bantu dari saya gitu ya, yang Ibu inginkan dari saya untuk membantu Ibu nanti saat meng-coaching itu? Yang pertama mungkin karena di sini saya menjadi coach itu baru sekarang ya Bu ya. Ya. Mungkin saya dalam prosesnya Ibu mengamati saya mulai dari prosedurnya, terus dari prinsipnya, termasuk alur tirtanya, terus dilihat dari pertanyaan-pertanyaan saya terhadap coachingnya. Iya, boleh Ibu, nanti saya coba bantu amati ya untuk proses Ibu nanti meng-coach gitu ya, seperti itu. Nah, untuk coachingnya sendiri Bu, apa saja nih yang ingin Ibu kembangkan gitu, kompetensi yang mana dari kompetensi coaching itu yang ingin sekali Ibu kembangkan di dalam proses coaching nanti? Mungkin dari tiga unsur yang akan dikembangkan, saya hanya ambil dua Bu. Yang pertama kehadiran secara penuh, yang kedua pertanyaan berbobot. Karena kalau untuk mendengarkan secara afektif itu saya mungkin masih harus banyak belajar gitu ya. Harus semakin belum begitu mendalami mungkin Bu. Jadi gitu. hanya dua aja. Iya. Jadi dari dua tadi, kalau misalnya kita spesifikkan nih Bu gitu ya, apa saja nih yang akan Ibu lakukan gitu ya, seperti tadi misalnya untuk mendengarkan penuh gitu kan, kemudian untuk memberikan pertanyaan berbobot, itu secara spesifiknya seperti apa Bu yang ingin Ibu lakukan? Jadi kita mungkin akan menuntun, membimbing untuk coachingnya itu menemukan jalan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Bu Tuti mungkin. Iya, baik Ibu. Ibu sudah tahu kan ya rubrik untuk penilaian coachingnya sendiri, Ya, itu nanti sudah dipersiapkan gitu ya. Betul. Yang sudah disiapkan. Ya baik, saya tidak perlu menyampaikan lagi mungkin sama Ibu karena Ibu juga sudah tahu rubriknya seperti apa gitu ya. Jadi nanti Ibu tinggal membacanya, kemudian nanti mengaplikasikannya ya Ibu ya. Jadi tadi kalau saya lihat dari yang Ibu sampaikan pada saya, Ibu sudah akan melakukan sesuai dengan rubrik ya, seperti itu. Jadi nanti saya insya Allah akan bantu mengamati proses Ibu coachingnya. Kemudian nanti mungkin saya akan mencatat beberapa hal ya, yang kalau misalnya dalam proses Ibu meng-coaching itu apa saja nanti yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Nanti kita akan diskusikan lagi di proses pasca observasi ya Bu ya. Baik, kalau gitu untuk pertemuan sharing atau ngobrol pra-observasi ini kita sudahi sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut dengan observasi. Kapan Bu observasinya? Nanti siang. Nanti siang ya, boleh. Mungkin nanti siang saya ke Ibu lagi ya, untuk mengobservasi Ibu meng-coaching Bu Tuti. Kemudian nanti pertemuan berikutnya setelah observasi aja ya, kita langsung ngobrol lagi pasca observasinya. Kalau dibesokkan takutnya lupa gitu ya. Seperti itu. Ya Ibu, mungkin segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Coaching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rosi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat dan nggak merasa ini, pokoknya mah fresh gitulah Bu. Kemarin itu Bu Tuti pengen ketemu saya ya? Betul Bu. Ini ada apa nih? Gini Bu, di kelas kenapa ya saya itu merasa anak-anak itu kurang aktif seperti itu Bu. Jadi kalau setiap kali misalnya nih ada tugas, misal apalagi kalau per kelompok gitu ya Bu, jadi yang aktifnya itu hanya anak-anak yang itu aja, yang lainnya teh kayak pasif seperti itu Bu.
Jadi Bu Tutik itu punya permasalahan masalah keaktifan anak dalam memahami satu pembelajaran, mungkin itu ya. Iya betul Bu. Sekarang begini Bu Tutik udah menggali belum apa sih masalahnya gitu, sehingga anak itu tidak aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin ini Bu, metode ataupun apa ya, media yang saya gunakan itu nggak menarik mungkin ya bagi siswa, jadi mereka kurang tertarik, jadinya diam gitu ya Bu. Kalau kemarin ketika kejadian anak itu tidak aktif pelajaran, Terutama kalau yang nggak aktifnya itu di pelajaran bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia ya. Kalau di pelajaran yang lainnya bagaimana? Kalau yang lainnya, kalau kayak IPAS gitu ya kan, alat peraga ini mudah ya di ini. Kalau bahasa Indonesia kadang saya kesulitan gitu mau memunculkan alat peraga apa nih yang kira-kira anak ini bisa apa ya tertarik dan mereka itu jadi aktif seperti itu. Bu Tutik pernah mencoba begini enggak? Misalnya satu metode pada pelajaran IPA dipergunakan di bahasa Indonesia. Selama ini sih belum ya Bu, tapi barangkali nanti akan dicoba apakah metode yang saya terapkan di pelajaran IPAS ini berhasil juga di pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di samping tadi dari metodenya, apakah menemukan lagi enggak? Mengapa gitu sampai anak itu tidak aktif? Nah, itu di samping metode ada hal-hal yang lainnya enggak? Kemungkinan sih anaknya kurang memahami yang saya sampaikan, atau pelajaran tentang bahasa Indonesia itu kurang paham seperti itu. Nah, usaha-usaha itu bagaimana? Usaha yang mungkin gini ya, usaha yang bisa saya lakukan seperti itu ya, saya harus lebih jadi guru yang lebih inovatif lagi, agar anak itu bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Jadi kemungkinan membuat sebuah media yang menarik dan anak itu bisa lebih aktif, karena kan kalau anak kelas bawah biasanya lebih bisa aktif itu dengan media yang nyata seperti itu. Tadi Bu Tutik secara pribadi mungkin akan mengembangkan secara inovatif. Apakah dari lingkungan siswa ada enggak yang mau akan dilakukan? Kalau dari lingkungan di rumahnya gitu Bu? Ya boleh. Mungkin akan menggali informasi ke orang tuanya seperti itu. Anak ini, karena memang nggak semua ya Bu yang nggak aktif itu, hanya beberapa, tapi itu kan mengganggu proses pembelajaran. Jadi saya akan komunikasi nih lebih intens ke orang tua, bisa kerjasama nih di rumahnya juga istilahnya dibantulah gitu orang tuanya. Tadi Bu Tutik solusinya yaitu dari Bu Tutik ingin lebih mengembangkan secara inovatif dan ke siswa itu ada komunikasi dengan orang tua. Nah, hal ini ada rencananya kapan? Di pelaksanaannya itu? Kalau pelaksananya di hari mungkin Senin Bu, secepatnya mungkin Senin, karena di hari Senin itu saya kan masuk kelas full gitu, nggak ada bidang, jadi saya bisa lebih fokus untuk lebih menggali lagi ya tadi, untuk bisa menerapkan apa yang saya rencanakan, bisa menggunakan media-media yang nyata seperti itu. Dan kalau untuk orang tua bisa lewat ini, berarti hari ini juga saya akan komunikasinya seperti itu. Nah, ini ketika perencanaan itu akan dilaksanakan, apakah Bu Tutik memerlukan bantuan orang lain enggak? Siapa saja yang akan dilibatkan? Tentu memerlukan sekali itu. Saya akan mencoba untuk meminta istilahnya bantuan ke teman satu rombel dulu. Satu rombel. Nanti kalau misal ini belum berhasil, mungkin ke guru-guru yang memang sudah lebih dulu menggunakan media-media yang nyata buat anak-anak kelas rendah seperti itu.
Nah itu alhamdulillah ya Bu Tutik sekarang sudah menemukan solusinya ya. Nah Bu Tutik mungkin setelah Bu Tutik melaksanakan rencana ini, nanti kita akan bertemu lagi. Tapi Baik. sebelum ini ya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bu Tutik bisa menyimpulkan nggak hasil dari pertemuan hari ini? Kalau yang dapat saya simpulkan, jadi dari permasalahan yang saya hadapi ini, jadi saya memang harus lebih inovatif lagi dalam menghadirkan atau membuat alat peraga yang nyata untuk anak-anak agar anak-anak itu bisa lebih aktif lagi. Alhamdulillah ya. Nanti kita bertemu lagi setelah Bu Tutik melaksanakan perencanaan ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran. Terpenting lagi yaitu kesehatan ya. Ya, Ibu. Saya tunggu ya, minggu depan kita bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih Bu Tutik sudah berkomunikasi dengan saya. Ya, baik, saya juga terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya ya tentang pelajaran di kelas saya terutama Bu. Karena saya harus memberi pelajaran lagi ke kelas lain. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosi, gimana nih? Sudah melaksanakan ininya ya? Tadi coachingnya saya lihat menarik sekali. Alhamdulillah Bu, dengan berdebar-debar karena ini masih proses pembelajaran ya. Pertama kali saya meng-coach gitu Ya, Bu, melaksanakan. gitu, iya. Tapi kalau saya lihat sudah bagus ya, prosesnya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Iya, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya tanyakan pada Ibu ya, gitu ya. Yang pertama mungkin kalau saya ingin dengar dari Ibu sendiri gitu ya. Menurut Ibu gitu ya, performa Ibu itu kan tadi kemarin di awal observasi atau di pra observasi Ibu menyampaikan beberapa hal ya pada saya gitu ya, yang untuk saya amati sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya gitu ya. Mungkin saya pengen dengar dulu dari Ibunya sendiri gimana nih gitu pas coaching itu. Pertama deg-degan ya. Pertama kali ini deg-degan. Yang kedua di dalam pikiran saya apakah saya bisa ini khususnya alur tirta ini saya bisa laksanakan nggak? Nah itu yang pertama kali saya pikirkan gitu ya. Yang ketiga itu masalah pertanyaan berbobot. Karena yang namanya pertanyaan berbobot itu kita berusaha menggali apa sih masalahnya, bagaimana kita bisa menuntun coach itu menemukan masalahnya. Nah itu mungkin Bu. Nah iya, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan ya penilaian sendiri gitu ya untuk performa Ibu. Kalau misalnya dalam akreditasi itu ada evadir gitu, evadirnya gitu ya sudah disampaikan. Nah baik Ibu, kalau boleh saya menyampaikan gitu ya, tadi kalau misalnya dalam observasi itu gitu ya, saya melihat Ibu sudah baik gitu ya melakukan coachingnya gitu. Tapi kalau misalnya memang Ibu bilang ke saya dari kemarin pas observasi itu harus meningkatkan lagi dalam pertanyaan berbobot gitu ya, mungkin itu memang PR ya. Kalau misalnya untuk tadi Ibu bilang menyampaikan baru pertama kali gitu ya, memang PR untuk yang baik yang udah pertama kali, baru pertama kali ataupun sudah terbiasa coaching juga mungkin ini PR Bu ya untuk meningkatkan terus gitu, karena coaching yang dihadapi kan mungkin akan berbeda-beda gitu ya, tidak bisa disamakan. Jadi memang kalau untuk meningkatkan pertanyaan, bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot gitu ya, itu memang perlu kita pelajari. Saya sendiri pun sama gitu ya Bu ya, sebagai supervisor saya juga masih tetap harus berusaha meningkatkan gitu ya, seperti itu. Jadi poinnya memang betul harus ditingkatkan gitu ya, tapi Ibu sudah melakukan itu gitu. Ibu buktinya apa? Ibu sudah menuntun, tadi Bu sudah menuntun Bu Tutik itu untuk menemukan solusinya sendiri gitu ya. Jadi ketika sudah menuntun coach kita menemukan jawabannya sendiri gitu ya, artinya gitu ya kita itu sudah menyampaikan pertanyaan yang cukup berbobot gitu. Jadi biasanya kalau motivasi dulu gitu ya, motivasi termotivasi sudah baik gitu, biasanya nanti insya Allah Ibu akan bisa lebih lagi mengembangkan lagi gitu ya Bu ya. Kemudian hadir secara penuh, saya lihat tadi kehadiran Ibu, present Ibu gitu ya,
100% full gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Bahkan, tadi kan ibu saya lihat sambil mengcoach itu sambil mencatat gitu ya beberapa hal gitu ya yang ingin yang disampaikan sama Bu Tutik tadi gitu ya, itu bagus Bu ya gitu ya. Jadi ketika memberikan apa namanya coaching itu gitu ya, creation itu memang tidak hanya dengan kita hadir di situ, tapi seperti tadi catatan-catatan kecil kita itu bisa menjadi umpan balik nantinya gitu. Kalau misalnya kadang kita lupa gitu ya, dengan mencatat itu mungkin bisa menyampaikan ulang apa yang kita catat gitu, seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan mungkin saya bisa sampaikan bahwa Ibu sudah berhasil gitu ya melakukan coaching, walaupun tadi Ibu bilang ini pertama kalinya gitu ya. Tapi Bu mungkin saya ingin menyampaikan gitu ya, ada masukan dari saya gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya coaching lagi gitu ya, Ibu jangan lupa menanyakan kesiapan coachingnya gitu ya, menyiapkan maksudnya penegasan gitu. Jadi Ibu harus menegaskan kembali, walaupun tadi saya secara tersirat itu sudah ada gitu ya, mau dilakukan kapan gitu ya, ya secara tersirat sudah tergambar, tapi Ibu perlu menegaskan kembali gitu ya, menegaskan ulang kapan sih itu teh umpan baliknya teh, tindak lanjutnya mau dilakukan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu sih Bu beberapa catatan yang ya maksudnya bukan catatan sih sebenarnya ya gitu ya, masukan yang bisa saya sampaikan itu setelah saya mengobservasi kemarin Ibu melakukan coaching gitu ya, seperti itu. Jadi secara keseluruhan sudah baik, tapi mungkin tadi ya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi gitu ya saat coaching gitu Ibu. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan lagi mungkin sama saya? Ya mungkin intinya seperti ini, kemudian ya saya harus terus belajar gitu ya. Dari kesiapan memang tadi ada penegasan mungkin ya, saya mungkin akan mengkaji, melihat lagi dari sumber-sumber lain buat saya untuk melakukan coaching selanjutnya. Iya, betul Ibu. Jadi setelah melakukan proses coaching, setelah proses obrolan kita hari ini gitu ya, apa nih Bu yang apa namanya Ibu dapatkan gitu ya dari serangkaian proses nih, dari kemarin kita ngobrol pra-observasi, kemudian Ibu sudah diobservasi saat coaching, sekarang kita sudah ngobrol lagi gitu ya proses observasinya. Apa yang Ibu dapatkan dari serangkaian proses ini? Satu yaitu ada keterkaitan rasa hati. Berarti kita itu ketika ada satu permasalahan jangan takut tidak ada solusinya, karena kita punya rekan, punya tempat untuk bercurhat lah, intinya seperti itu. Intinya kita berkomunikasi aja, harus ditingkatkan dengan rekan demi keberlanjutan kita dalam mendidik generasi muda. Nah itu. Iya, baik Ibu, baik sekali ya, bagus sekali itu closing statement dari Ibu ya. Closing statementnya kalau saya bilang gitu ya, karena memang betul sekali Ibu, dari serangkaian proses yang sudah kita pelajari ini gitu ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya, dan mungkin bisa ditingkatkan di masa mendatang selanjutnya. Jadi saya berharap ini bukan coaching pertama dan terakhir ya Bu ya. Kalau tadi Ibu bilang coaching pertama, mungkin nanti Ibu bisa jadi coaching lagi untuk teman-teman yang lainnya juga gitu ya, seperti itu. Tadi betul komunikasi itu adalah kunci untuk kolaborasi kita gitu ya Bu ya. Baik Ibu, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin saya cukupkan Ibu ya untuk kita ngobrolnya untuk hari ini. Nanti kalau misalnya Ibu akan melakukan coaching lagi dan Ibu butuh saya untuk mengamati lagi, boleh Ibu silakan dikontak lagi saja gitu ya, seperti itu. Baik Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.